Salam pencaksilat anti hurufat. Teman-teman, saya di video ini ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa komentar yang mungkin mereka praktisi bela diri, namun mereka ini bukan bela diri pencaksilat. Jadi komentarnya ya cukup merendahkan jurus IPSI, yaitu jurus tunggal baku IPSI yang kemarin saya peragakan pengaplikasiannya. Nah, dan di sini saya ditemani oleh diri saya sendiri. Sekarang coba kita baca dulu komentarnya ya. WK. Gerakan sudah diatur. Mainan anak TK PAUD. Di oktagon, naik ke oktagon, paling-paling jadi ayam sayur. Ayam sayur. Nah, kalau dari komentarnya, ini dari orang yang mungkin fanboys dari MMA atau apalah itu. Karena apa? Ya bahasanya seperti ini, teman-teman. Dia tidak paham dengan pencaksilat yang sejatinya jurus ini Tiga. Assalamualaikum Pak. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sahabat Jatim Indonesia menyerahkan bantuan dari hunian sementara berupa simbolis. Iya, saya terima terima kasih kepada jamaah masjid Rasidin yang telah membantu kami. Korban bencana alam kami sangat merasakan, terbantu dengan hunian sementara. jurus ini. Coba peragakan dulu jurusnya Ya. 3, 2, 1, go. Up, so. Hop. Tahan di situ. Saya memberikan peragaan bagaimana pengaplikasian jurus ini sampai jurus 2. Nah, komentar tadi ada di jurus 2. Coba praktek sampai jurus 2. Tahan. Nah, di jurus 2 ini kemarin banyak yang berkomentar ketika peragaan tangkisan itu tidak akan terburu katanya kalau kita menghadapi pertarungan beneran. Oke, mundur lagi sedikit. Mundur sedikit. Lagi. Oke, sekarang coba praktek jurus 2. Go. Nah, ini adalah jurus 2 yang kemarin juga banyak dicemooh karena gerakannya tidak akan efektif di pertarungan nyata. Begitu. Ya, sebenarnya bukan tidak efektif kalau di pertarungan nyata. Ya. Cuman karena ini terkesan terlalu berseni, jadi seolah-olah dianggapnya bahwa jurus ini ketika di pertarungan ya harus dengan seni yang diperagakan. Seperti itu kan? Tapi yang namanya netizen, apalagi mereka bukan praktisi silat, pasti anggapannya ya jurus ini hanya sekedar untuk seni saja. Ya memang ada betulnya, tapi tidak sepenuhnya betul. Karena yang menciptakan jurus ini tidak menciptakannya sembarangan. Betul. Hanya dengan cara main-main saja. Ya. Karena di IPSI itu, jurus-jurus yang dibakukan di dalam IPSI, termasuk jurus tunggal IPSI ataupun jurus wiraloka, pasti setiap gerakannya punya tujuan, bisa ditafsirkan, bisa dipakai, dan tentunya bukan cuma untuk pertarungan semata. Karena kembali lagi pada filosofi pencaksilat, yaitu ilmu seni bela diri. Dan ini ikon kita, teman-teman. Sejelek-jeleknya gerakan pencaksilat yang kita peragakan, yang dicemooh oleh orang-orang yang mengatakan oktagon, ini punya kita, silat punya kita. Jadi setidaknya kita bangga Indonesia punya silat. Begitu kan? Betul. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Sekarang Harry Pras, tunjukkan karomah yang kamu punya. Terbang. Ya. Jadi Harry Pras yang tadi itu, dia bisa terbang, teman-teman. Jadi gak kalah sakti sama Habib yang ini.
Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang, terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Terbang nembus genteng, tembus tuh genteng. Jadi Harry Pras juga nembus tadi, nembus genteng. Gak tahu tuh kemana sekarang ya. Nah, kembali lagi pada topik. Orang yang berbicara tentang pencak silat tidak berguna, gerakan tadi, pengaplikasian jurus IPSI tidak akan berguna. Iya, karena orang yang mukul, penjahat yang mukul, tidak bisa kita atur. Tapi setidaknya saya di situ bukan ingin mengatakan bahwa jurus ini pasti efektif menghadapi senjata, pasti efektif untuk melumpuhkan begal. Tidak. Yang saya lakukan di video itu adalah memperagakan, menafsirkan, menerjemahkan bagaimana jurus tunggal baku IPSI diaplikasikan untuk menghalau serangan orang yang menggunakan senjata. Saya tidak menyatakan jurus tunggal IPSI ini akan sangat efektif. Sama halnya orang ketika tanding, kita lihat orang tanding. Mereka sudah latihan ketika di armbar, di rear choke dan lain sebagainya, pasti berhasil, pasti mematikan dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya juga teknik-teknik tersebut ya gagal. Conor sempat melakukan kuncian guillotine, namun Dustin berhasil melepaskan diri dari kuncian hingga pertarungan bawah pun terjadi. Dustin berada di atas sedangkan Conor berada di bawah, di mana Dustin sempat mendaratkan beberapa pukulan dan siku yang telak. Ada juga low kick, tendangan low kick kuat, sangat kuat, mematikan. Kalau kena di sendi, orang bisa jatuh saat itu juga kalau terkena sendinya. Tapi ada juga orang yang melakukan tendangan low kick, diblok dengan teknik yang berbeda. Yang nendang low kick patah kakinya, teman-teman. Atas kejadian itu, Anderson harus ditandu keluar arena dan segera menjalani operasi tibia dan fibula kiri dengan perkiraan 3 hingga 6 bulan untuk pemulihan. Mematahkan kakinya saat melakukan tendangan bawah kepada Uriah Hall di 17 detik pertamanya saat memasuki arena. Jadi tidak semua apa yang kita pelajari dan kita ajarkan akan efektif 100%. Apalagi jurus tunggal baku yang memang di situ ditujukan jurus ini sebagai show atau pertunjukan dari seni bela diri pencak silat Indonesia. Pencak silat kita, budaya kita, teman-teman. Yang memang harus kita yang menjaga, anak bangsa kita ini. Bukan mencemooh dengan naik di oktagon akan jadi ayam sayur nanti. Bukan itu. Jadi semoga ini bisa menjadi edukasi bahwa kita mencintai seni bela diri Indonesia, apalagi pencak silat. Ya karena kita ya memang suka bela diri, dan terkhusus kita punya seni bela diri sendiri yaitu silat. Jadi kita lestarikan, apalagi saya di sini. Saya mencintai pencak silat dan saya melihat banyak perguruan pencak silat yang mengajarkan klinik, mistik, takhayul, khurafat dan lain sebagainya, kanuragan, pukulan mental-mental. Di situ membuat Harry Pras ini memilih untuk mendirikan perguruan silat Garuda Indonesia yang anti terhadap itu semua. Nah, bagi kalian yang sepemikiran dengan saya, ingin bergabung, ingin menjadi bagian dari pencak silat anti khurafat, bisa kalian DM Instagram Silat Garuda Indonesia untuk ya bergabung dengan kami. Kalau punya pemikiran dan tujuan yang sama, bersama-sama pula membangun perguruan silat anti khurafat. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila di dalam setiap video saya ada kesalahan peragaan jurus pengaplikasiannya, yaitu murni kesalahan dari saya, bukan jurusnya yang salah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Salam pencak silat anti khurafat.